Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari Senin pagi ini masih bisa dipertemukan ibu-ibu sekalian di kajian tahsin online. Insya Allah hari ini kita masih merampungkan review keseluruhan, review ketiga insya Allah hari ini yang mencakup juga sifat tunggal begitu ya Ustazah, tidak hanya Iya, dengan betul. Tidak hanya dengan sifat berlawanan saja begitu Ustazah. Iya baik, kita langsung mulai saja, materi hari ini saya Sebentar, persilahkan sebentar, Ustazah. Mbak, sebentar. Iya, Sebentar ya, Ustazah. Mbak. Saya juga nyiapin dulu deh screen-nya. Oke, Assalamualaikum, Mbak Ayu. Waalaikumsalam, sudah terkoneksi Ustazah. Sudah, oke. Iya, di Sudah, Mbak mana? Ayu? Siap Ustazah. Langsung Eee, mulai? iya, heeh. Oh iya Ustazah, yang saran Ustazah waktu minggu lalu Iya, untuk iya. oh iya, Heeh. heeh, untuk apa, rangkuman udah aku coba ngerangkum meskipun giri-giri banget kemarin baru aku buat. Jadi kurang lebih aku share aja langsung boleh ya Ustazah? Boleh, boleh, boleh. Untuk Udah membantu semua. Semua ibu sampai seluruh hurufnya udah beres, Mbak Ayu. heeh, Oke. kelihatan nggak Ustazah? Iya, kelihatan banget, Masya Allah. Iya, kayak gini loh Ustazah, kayak dari alif bata sampai bawah, sampai H ada 30 huruf Mm-mm. hijaiyah, terus di sini kolom pertama sifat tunggal, terus ini sedikit catatan aja biar nggak lupa ada salah satu terutama tentang lien yang ada catatan mudahnya gitu untuk memahami. Nah, boleh, boleh. Heeh. Mm-mm. Terus yang selanjutnya ini sifat berlawanan. X dan Y itu maksudnya kayak Siddah lawannya apa Rokoah dan apa tuh namanya lupa. Rokoah dan kok saya lupa ya. Ini maksudnya sifat berlawanan X tuh gimana? Gimana, Mbak Ayu? Misalnya alif kan ada Siddah lawannya Rokoah ya Ustazah. Aha. Nah, kalau misalnya alif ada Siddah, ba itu juga Siddah, ta itu juga Siddah, tapi sa kan nggak Siddah, lawannya Rokoah gitu Ustazah aku bikinnya. Mudah dimengerti Oke. nggak ya? Hmm. Aha. Terus jadi Aha. ini warnanya disamain, jadi maksudnya lawannya gitu Ustazah, yang di Y-nya. Yang di Y-nya itu lawannya gitu. Iya, dengan warna yang sama. Kayak misalnya Oke, Iza, berarti ini misalkan, oke satu-satu dulu ya. Coba kita ke huruf Hamzah dulu. Hamzah, berarti Hamzah ini nggak punya sifat tunggal ya? Hamzah itu, oh Hamzah maaf maaf, yang ini alif Yang ya ini, Ustazah. iya ya, Alif. Alif ini maksudnya Hamzah. Oh oke Ustazah. Mm-mm. Oke, ini berarti dia nggak punya sifat tunggal. Mm-mm. Nah, sifat sifat yang berlawanannya dia punya syiddah, jahar, istifal, infitah, ismat gitu, Mbak Ayu. Iya Ustazah, cuma kan sebenarnya Siddah lawannya Rokoah gitu ya Ustazah. Mm-mm. Tapi berarti sifat berlawanannya gimana ya? Oke, gini, gini, gini. Saya juga masih belum dapat nih maksud Mbak Ayu. Ini aja. Sebagai contoh ya, oke, Hamzah dulu. Hamzah dari segi sifat tunggal, dia nggak punya sifat tunggal berarti kan? Mm-mm, mm-mm. Nggak punya sifat tunggal. Oke, ke sifat berlawanan. Dari segi syiddah, rokhawah dengan tawassud. Hamzah di syiddah. Siddah. Oke, Mm-mm. oke. Terus dari segi jahar dan apa lawannya? Istifal, Invita, Ismat, Bukan, bukan, Rokoah. bukan. Ini Bukan, maksudnya bukan. apa nih? Jahar istifal infita ismat. Jadi kayak misalkan Siddah kan hurufnya alif, ba, dan lain-lain ya Iya, Ustazah. betul, Nah, betul. terus berarti eh berarti selebihnya itu sa dan misalkan yang nggak ada tuh jim, eza itu berarti kan bukan Siddah namanya Rokoah gitu. Terus Mhm. ro juga bukan Rokoah, masuknya tawasud gitu sih Ustazah sebenarnya. Hmm, oke, oke. Tapi
Gini bisa Oh, juga jadi bingung ya? sebenarnya Mbak Ayu. Cuman mungkin dia ini jadi buat orang yang lihat sedikit bingung lah, ya kan? Paham paham Hmm. Ustazah. Jadi gini, menurut saya ini udah oke huruf hijaiyah. Kita per huruf hijaiyah sifat Mm-mm, tunggalnya boleh dimasukkan gini. mm-mm. Terus not not sifat tunggal nih. Oh, maksudnya ini dijelaskan lagi apa itu? Iya betul Ustazah, terutama tentang yang lien. Lien itu kan fathah ketemu waw mati dan fathah Mm-mm, ketemu ya mati. Takutnya mm-mm, bingung gitu tuh yang apa wawunya atau ya-nya. Padahal kan sebenarnya bukan waw dan ya-nya, tapi ada huruf yang mengikuti sebelumnya gitu Ustazah. mm-mm. Oke, ini boleh juga dibuat, cuman takutnya terlalu banyak kolom dan terlalu ini apa namanya? Oh, Terlalu gimana ya bilangnya ya? Terlalu rame gitu loh Mbak Ayu. Nah, kurang terlalu ringkas rame. ya. Ya benar, kurang ringkas jadinya. Kurang ringkas. Jadi sebenarnya di sifat, maksudnya gini, di sifat tunggalnya ini aja, sifatnya aja yang perlu, nggak usah lagi dijelaskan pengertian-pengertiannya. Nanti itu cari sendiri, gitu aja. Misalkan Oh, mm-mm, apa namanya kolkolah, kolkolah. Nah gini boleh, boleh. Kalau mau buat mm, kolkolah dalam kurung pantulan boleh, supaya lebih mm. mudah. Atau kayak tafashi, menyebar, gitu, boleh. Iya Atau tafasyi. boleh kalau yang dalam-dalam kurung, nah lin lunak, udah cukup. Gini aja udah cukup sebenarnya, nggak perlu lagi ada penjelasan-penjelasan. Nah, Iya. gitu. Sofir, desir kuat. Nah, sudah cukup. Gitu doang. Nah, gitu Mm-mm, kan. Nah, mm-mm. oke. Itu sifat tunggal. Nah, terus sifat berlawanan ini nggak usah pakai sifat berlawanan XY. Langsung aja Oke. sifat berlawanan dari segi syiddah, rokhawah, tawasud. Dia masuk apa? Syiddah. Oke, selesai Mm. syiddah. Terus infitah dengan apa? Infitah lawan dia. Invita lupa tuh Infitah apa lawannya? lupa Ustazah. Itbaq. Oh, Itbak. Nah, itbak. Oke. Infitah dengan itbak. Berarti dia punya infitah. Ya kan, Mbak Ayu? mm-mm, Langsung mm-mm. tulis di bawahnya. Berarti infitah gitu. Singkatnya tuh kayak gini, Mbak Ayu. Sebentar ya. Coba. Siap Ustazah. Maaf ya, mbak-mbak yang lain pada bingung nggak atau gimana? Sebentar ya, Mbak Ayu. Coba ke Word. Ya, coba. Oh, sebentar. Saya lagi ada masalah. Word ini nggak bisa. Wordnya terkunci. Oh, nggak Oke. apa-apa Ustazah. Mm. Jadi gitu Atau aja aku Mbak Ayu. Ini ini huruf kali ya. hijaiyah, sifat tunggal, sifat berlawanannya digabung aja. Mm-mm. Nggak usah pakai sifat berlawanan X, Y, nggak usah. Berarti Oke. sifatnya Hamzah pertama syiddah, terus istifal, infitah, ismat, dan jahar. Nah, berarti itu sifat berlawanan dia. Paham nggak Hmm. Mbak Ayu? Tapi sifat berlawanan alif itu gimana ya? Hamzah, Hamzah. Misalnya untuk dari sifat berlawanan untuk Hmm? alif syiddah aja berarti gitu kan ya Ustazah? Enggak. Gimana ya? Semua, Jahar semuanya. juga ya? Hamzah. Oh iya, Dia iya gini, betul betul betul. dia sifat berlawanan, kan saya udah bilang, minimal setiap huruf hijaiyah mereka punya 5 sifat. Mereka punya lima Eh, sifat minimal. Apakah dia punya sifat yang kuat? Saya ngerti nih maksud Mbak Ayu ini berarti sifat berlawanan X ini berarti sifat-sifat yang kuat gitu. oh Yang iya Y betul Ustazah. sifat-sifat yang Maksud saya lemahnya gitu. gitu kan ya. Iya, iya Nah, benar. digabung aja. Gitu. Oke oke. Nah, itu Baik ini nih baik. maksudnya nih mungkin ya. Iya, saya Nah, sendiri gitu. bikin tapi jelasinnya nggak nyampe. Mungkin tuh ya kan. Nah, jadi Iya, oke ini dari segi yang X-nya ini berarti dari sifat yang kuatnya ini berarti si Hamzah dia cuma punya sifat syiddah doang ya kan. iya betul Nah, Ustazah. selebihnya dia tuh punya sifat yang lemah-lemah yang jahar, istifal, infitah, ismat gitu kan. Nah, Iya jadi betul ini Ustazah. digabung aja Mbak Ayu. Digabung aja Oke, semuanya. Nah, berarti dari segi sifat tunggal dia punya ini, dari segi sifat berlawanannya dia punya yang 5 ini gitu. Jadi nggak usah pakai-pakai X, Y gitu tuh nggak usah. oke. Jadinya gini gimana Ustazah? Kuat, lemah gitu.
Nggak usah pakai Nggak kuat usah? lemah, nggak usah, langsung aja. Syiddah, Langsung aja? jahar, istifal, infitah, ismat. Sudah, Heeh, beres. oke. Nah, gitu doang. Aku kasih jeda satu nggak apa-apa ya Ustazah? Supaya Hmm, memudahkan. nggak Enggak usah, juga nggak ya? usah. Nggak Nggak usah usah. ya? Yang perlu dibedakan itu sebenarnya lebih ke si sifat tunggalnya ini. Karena sifat tunggalnya ini kan lain sendiri. Itu kalau misalkan mau Mhm, mhm. dibedakan gitu. Tapi kan dia udah dalam satu kolom tersendiri. Nah, Hmm, jadi nggak perlu lagi, Mbak Ayu. oke oke Ustazah. Nah, gitu aja. Mhm. Oke Oke, ya. kita satu kolom. Nah, Siap, Ustazah. oke, Terima kasih. berarti sekarang kita bahas dulu sifat tunggal secara ini aja, secara ringkas, baru kita ke sifat huruf hijaiyahnya. Insya Allah minggu depan kita masuk ke pembahasan baru, insya Allah. Oke, Siap, share, Ustazah. share. Nah, bentar. Sifat, nih. Oke, ini Hmm. kita ke sifat tunggal dulu. 2 minggu yang lalu kita udah nge-review sifat berlawanan. Kan, Mbak? Nah, sifat huruf yang tunggal, dia ada berapa, Mbak? Ada Ada 6 qalqalah, ya, apa ya? ada sofir, ada lin, ada inhiraf, ada takrir, ada istitalah, ada tafasyi. Nah, kalau qalqalah itu apa? Pantulan, Hmm. ya kan? Nah, Ya. qalqalah itu pantulan, hurufnya ada berapa, Mbak? Ada Baju di toko. 5, ya, baju di toko. Nah, yang namanya qalqalah ini maksudnya pantulan. Jadi, ketika salah satu dari kelima huruf qalqalah ini sukun, maka wajib diqalqalahkan. Dipantulkan huruf yang mati tadi. Misalkan yang mati huruf ba, ab. Setelah mati dipantulkan. Ab, ad, gitu juga. Ad, mati dipantulkan. Aj, ad, alto, ako, gitu. Nah, itu qalqalah. Kemudian qalqalah ada berapa, Mbak? 3, Kol-kolah ya, 3. ya kan? ya Qalqalah kubro. Pertama qalqalah sugro, qalqalah kubro, qalqalah akbar. Kalau sugro matinya di tengah ayat atau di tengah kata. Kalau qalqalah kubro matinya di akhir Hmm. kata atau di akhir ayat. Hmm. Kalau qalqalah akbar matinya di akhir ayat tapi dia punya tasydid. Hmm. Oke? Nah, terus setelah qalqalah sifat apa lagi, Mbak? Setelah Setelah qalqalah kol-kolah, sifat dhafir. Nah, Syafir. dhafir, bukan syafir, dhafir. Syafir. Nah, Syaf. dhafir. Oke. Dhafir itu maksudnya suara burung atau suara siulan. Nah, maksudnya itu dia lebih ke kayak apa ya? Ada usus gitu. Nah, atau usus gitu. Nah, itu namanya dhafir. Jadi dia kayak suara siulan gitu. Nah, atau desir, desis gitu. Nah, hurufnya ada 3, zai, sin, sod. Az, as, aus. Nah, berdesir semua, berdesis. Oke, 3 huruf itu. Kemudian apa lagi, Mbak? Setelah sifat kolkolah, sifat sofir, kemudian ada sifat lin. Lin. Nah, sifat lin maksudnya lunak. Nah, jadi sebenarnya lin ini mat. Mat lin namanya. Cuman karena dalam membaca mat itu dia harus lunak, harus lembut, maka dia masuk juga ke sifat tunggal. Nah, sifat lin ini maksudnya ya sukun atau wa sukun. Tapi dia punya kriteria. Kalau ya sukun dan waw sukun, huruf sebelumnya harus berbaris fathah. Jadi dia beda dengan mat asli. Kalau mat asli kan dia ada ketentuan ya sukun sebelumnya harus berbaris apa Mbak? Kasrah, Fathah. ya kan? Kalau waw sebelumnya harus berbaris dhammah, ya kan? ma Nah, kalau alif sebelumnya harus berbaris fathah. Kalau misalkan matlin, dia ya sukun, dan waw sukun, huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka cara membacanya harus lunak atau lembut. Nah, misalkan yang Sayyidah, Quraisy. Nah, harus lembut dia mengucapkannya. Oke, kemudian sifat inhiraf.
Apa itu inhiraf? Condong atau miring. Nah, jadi hurufnya ada lam atau ro. Dua huruf itu aja. Miring. Kemudian ada takrir atau pengulangan. Apa yang pengulangan? Getaran suara. Nah, jadi ini hurufnya satu aja, ro. Nah, takrir maksudnya bergetar. Jadi ro ini dia punya sifat khusus, takrir. Maka ketika kita membaca huruf ro, lidah kita harus bergetar. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti miripnya ro Indonesia. Kemudian istiqalah. Apa hurufnya? Do. Bo. Satu aja hurufnya. Istiqalah. Bo. Maksudnya itu istiqalah panjang. Apanya panjang? Panjang lidah kita ini, yang sisi kirinya ini, semuanya harus terangkat ketika mengucapkan huruf dad. Nah, makanya dia punya sifat istiqalah. Kemudian tafashi. Nah, tafashi ini ada suara, ada ini ya, anginnya menyebar. Shh, gitu ya, shh, gitu. Hurufnya cuma satu huruf shin. Nah, terus sudah habis, itu aja. Oke, berarti nggak banyak. Nah, Iya. oke, itu tadi sifat tunggal. Nah, Mbak sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita lanjut tahsin? Aman semua? Dari saya oke Ustazah. Ibu-ibu yang lain mungkin? Insya Allah hanya perlu waktu untuk menyerap kembali. Sempat Iya, terlempar iya di benar. dalam Karena udah lama ya, sama Iya. iya. udah lama ditinggal. Udah Udah lama lama ditinggal ditinggal. ya, Mbak Yandan ya. Ya dia emang kayak gitu. Nah, makanya tabel tadi Mbak Ayu, tabel tadi Iya. itu fungsinya untuk memudahkan kita. Nah, memudahkan kita. Jadi kalau misalkan, jadi buatnya itu nggak usah terlalu, kayak tadi itu sebenarnya udah bagus banget Mbak Ayu, cuman mungkin terlalu banyak ya ininya. Jadi nggak usah dipisah-pisah, yang sifat kuat, sifat lemahnya nggak usah dipisah-pisah, langsung digabung aja. Kalau perlu pun saya sebenarnya sifat tunggalnya itu nggak usah dipisah. Cuman terserah Mbak, mungkin kalau misalkan dipisah lebih memudahkan boleh. Nah, kalau saya sebenarnya kayak tadi tuh udah cocok Mbak Ayu, Hamzah, terus hurufnya Hamzah, terus sifatnya langsung. Mungkin bisa dibuat yang sifat tunggalnya di atas, baru nanti space Oh. di bawah kayak yang tadi. Nah, Bisa space di Ustazah. bawah, nah itu baru sifat berlawanannya. Jadi kita lihat dalam ini aja kita bisa lihat, oh Hamzah dari segi sifatnya secara keseluruhan ya, terserah apakah dia sifat tunggal ataupun sifat berlawanan, secara keseluruhan dia punya sifat 7 misalkan, 5 misalkan gitu. Jadi di ini aja digabung aja semuanya sifatnya. Cuman supaya memudahkan boleh sifat tunggalnya ditaruh di atas baru space. Jadi kita bisa tahu yang di atas itu berarti dia punya sifat tunggal. Kalau misalkan nggak ada yang di atas, nggak ada space, oh berarti dia nggak punya sifat tunggal. Nah, dia hanya punya sifat yang berlawanan aja. Nah, gitu. Jadi lebih memudahkan Mbak untuk apa ya, mereview. Iya, betul Ustazah. Nah, gitu doang, nggak usah penjelasannya. Saya rasa kalau misalkan mau buat penjelasan boleh, tapi terserahlah Mbak mau gimana. Kalau misalkan mudah begitu boleh, kalau misalkan nggak perlu boleh, nggak usah diletakkan di situ. Terserah gimana mudahnya. Iya. Tapi Paling lebih ya kurang kayak tadi Ustazah. dibuat Keywordnya sepotong-sepotong aja aja. kan. Sekarang kita mungkin bisa ingat, tapi nanti udah lupa tafashi itu apa kan, bisa gitu ya. Betul Sekarang Ustazah. karena baru-baru di review udah panas nih di kepala gitu ya, udah ingat gitu. Nah, 2 minggu kemudian apalagi nih bentar lagi udah masuk nun sukun, jadi pembahasannya ikhfa, izhar, udah gitu-gitu aja. Tiba-tiba ditanya sifat tunggal, nah udah nggak ingat lagi. Betul Ustazah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita ke tahsin lah, Mbak. Iya, Ustazah. Tahsin, Al-Waqiah udah habis ya kemarin? Kemarin sampai ayat 81 Ustazah. Ayat 81, sedikit lagi ya, Mbak Ayu ya. Iya, betul Ustazah. Bagaimana? Gimana Mbak, apa mau dilanjutkan atau kita ambil yang lain? Habiskan dulu sepertinya Ustazah. Oke, boleh.
Oke. Berarti kita habiskan dulu. Mbak Ayu boleh dibantu Mbak Ayu share Boleh, Ustazah. Qurannya. Aku share. Saya stop share ya. Ya. "81 terakhir, berarti sekarang 82. وتجعلون 82. Oke. Waqiah. Surat Al-Waqiah. Baik, nama-namanya atau saya boleh. Oke, ini dia. Mbak Diah Iya. pertama, Masya Allah. Mbak Diah baca 3 ayat. Apa Ustazah? Berapa ayat? Gimana Mbak Surat Diah? Berapa ayat? 3 ayat. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa antum Mbak Diah, Iya. suaranya hilang-hilang Mbak Diah. Oh iya. Mm-mm. Coba. Saya nggak tahu di mbak-mbak yang lain, tapi saya hilang-hilang. Hilang timbul. sama Ustazah. Hilang. Ulangi Ustazah. Mas kedengeran nggak? Gimana Mbak Diah? Sekarang Kedengeran tidak? Kedengaran, tapi itu kalau misalkan ngaji nanti dia hilang beberapa. Oh iya dah. Saya coba sekali lagi lah Ustazah. Oke, Kalau enggak coba. ya. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ Wa antum أَنْتُمْ hina izin وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ Iya, oke. Oke, coba Mbak Dia sebutkan huruf. Oke, huruf hams. Hams itu yang itu ya keluar udaranya. Mhm. Tak. Ya, Kaf. Itu dia. kaf, Terus. Bentar, salah. Enggak diangkat, enggak ya Ustazah ya? gimana Mbak? Kaf iya enggak ya? Iya, masuk. Fahassahu syakhsun sakat hams. Oh iya deh. Kaf, terus kaf lagi, terus tak, kaf, udah. Udah, oke. Yang 83. Hams juga Ustazah. Iya, sama. Fa, terus zal, terus ta, ha, terus udah. Udah, oke. Yang nomor 84, ayat 84. Ta, ha, zal, ta, Udah ya, habis. Udah. Oke. Ada nggak tadi yang nggak disebutkan Mbak Dia, Mbak? Udah semua ya.
Oke. Coba selanjutnya Mbak Dika. Mbak Dika 85 sampai 87. Ya Ustaz. Auzubillahi wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Ya, bagus Mbak Dika, Masya Allah. Oke, Mbak Dika coba sebutkan huruf isti'alah. Huruf isti'alah. Yang dari 85 ya Ustazah, huruf Hmm? so, Mm-mm. 86, 85 ada satu lagi tuh, Mbak Dika. huruf so, huruf ko, Ustazah, ko. Iya, ko, huruf. Terus huruf so. 86 tidak ada Ustazah. Mm-mm. 87 Ada satu di situ, Mbak Andika. huruf ro ya Ustazah, ro. Huruf ro, betul. Nah, ro. Huruf ayat 87 huruf so dan ko. So dan kof. Iya, betul. Oke, bagus. Selanjutnya Mbak Mbak Rima. Mbak Rima nih baru ya? Mana Mbak Rima? Mbak Rima. Masih commute Mbak Rima. Oh, tadi izin ya bentar ya Ustazah. Izin ya, Mbak Ayu? Sebentar Ustazah. Gabung hari ini Mbak Rima, coba saya WA mungkin. Bukan deh, bukan Mbak Rima. Nggak ada ya? Kalau nggak ada Mbak Ayu lah, Mbak Ayu. Iya, oke Ustazah. Mbak Ayu Dari mana? berarti 88 sampai 90 ya Mbak Ayu. Oke, 88. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauh farauhun farauhu wa raiha farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin. Ya. Oke, coba huruf yang punya sifat inhiraf. Mbak Ayu. Aduh, lupa Ustazah. Inhiraf Tunggal. sifat tunggal. Hmm. Sifat tunggal inhiraf lam dan ro ya Ya, Ustazah. betul. Lam Yang dan miring. ro yang miring berarti ini di ayat 88 ada lam mati nih minal Ro. kemudian Sudah ro juga. juga. Iya lupa. Muqarrabin. Robin. Terus selanjutnya ada ro farauhu, kemudian waraiha ro-nya, kemudian sudah Hmm. ayat selanjutnya lam saja Ustazah, ashabil yamin. Abil Yamin. Oke, bagus Mbak Ayu. Masya Allah. Selanjutnya siapa Mbak? Setelah habis Mbak Ayu, Mbak Yani ada ya?
Sepertinya iya. Iya. Ya, Mbak Ya. Yenyen. Baca Ya. dari 91 sampai 93, Mbak Yenyen. 91, 93 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasalamun laka min ashabil yamin. Oh, hilang. Mohon maaf. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. Iya. Oke. Coba huruf syiddah, Mbak Yenyen. Syiddah itu kuat. Hurufnya qalqalah ditambah ta, kaf, dan hamzah. Insyaallah. Ada huruf sebentar. Ada kaf, Kaf. kemudian hamzah di asha, kemudian ba, kemudian sudah habis. Ya, sudah habis. Oke, yang ayat 92, Mbak Yenyen. 2 ada hamzah, Hmm, kemudian hamzah lagi, hmm, huruf kaf, hmm, kemudian ada kaf lagi, hmm. kemudian ba, Mbak. kemudian sudah habis. Oke. Kemudian yang 93 itu ada huruf nggak ada di sini Ustazah. Nggak ada ya? Oke. Bagus, Mbak Yenyen. Ya, ajid, kotin, bakat. Itu aja hurufnya. Oke, Mbak Indah. Mbak Indah. وتصلية Iya, nomor berapa Ustazah? Ya, nomor 94 sampai habis. Habis kan ya? 96 kan? Iya, Ustazah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa tolong dibesarin Ustazah? Oh iya. Nah, Ibu. Wah, Bentar. Yang mana ya? Iya, ke bawah nih. Udah kejauhan. Gimana, Mbak? wah, dari wa ya. Iya, dari Wa ini. Watasliyatu jahim. Ya, betul. wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Wasabbih bihamdi rabbika Hah? Kenapa Mbak Indah Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir? Innahu kana tawwaba. Astagfirullah. sorry. Ini Mbak Indah nih di luar kepala bacanya tuh gimana Mbak Indah nih? Lawan Melamun, Masya Allah. Saya kirain memang lagi tutup Quran di luar kepala kan? banyak Kalau di luar itu. kepala mungkin kecampur. Iya banyak menghafalnya jadi Masya Allah. Masya Allah Mbak Indah. Tahu nih Mbak Indah udah lagi berhayal. iya banyak menghafal jadi saya tuh salah bacanya salah. Wasabbih bismi rabbikal azim. Wasabbih birabbikal azim. Iya. Oke, coba huruf hmm, huruf kolkolah lah, Mbak ini. Mbak, oh di sini nggak ada kolkolah. Coba huruf isti'la.
Sila yang mana ya? Yang 7. Fusadil tintil. Kayaknya tadi Mbak Yanin ada kirim ini. Kirim contekan. Iya, Iya. Lupa. Nah, coba. Lupa. ini Lupa. Mbak, kelihatan nggak ya? Sod, terus Oh yes. Sod dot. Shot. Oh ya, shot aja dia. Mm-mm. Iya, shot aja. Terus yang ini huruf Qaf, ya kan Mbak Indah? huruf kofnya. Kofnya 2 ya. Iya, betul. Terus yang 96, 96. Zo ya, zo Oh ya. iya, fasabbih Iya. bismi rabbikal azim. Ya, oke. Terus Mbak yang terakhir Mbak Alia. Mbak Yanti nyimak kan ya Mbak Yanti? Oke, Mbak Alia. Mbak Alia, yang ini aja lagi ulang ayat 94 sampai 96. Tapi coba Pak cari huruf izlaq. Baca dulu atas lihat jahimnya. Mbak Lia sepertinya masih di mute. Apa izin? Assalamualaikum. Nih Mbak Alia nih buat nih. Waalaikumsalam. Nggak bisa kali ya? Gimana Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rima Syafri. Iya, saya baru Ustazah, salam kenal. Iya, salam kenal Mbak Rima. Tapi tadi Mbak Rima udah baca belum? Belum. Tadi nggak Oh, bisa. belum ya? Tadi belum. Biar saya baca yang di mana nih Ustazah? Boleh, boleh. Oh, Yang di ini ya. Saya mulai baca yang mana? Yang 94 sampai Yang 96 ya. 9, iya, coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasliyatu jahim. Wa tasliyatu jahim. Wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Iya. Oke, coba huruf izlaqnya Mbak Rima. Coba Huruf apa? tadi izlaq. Nah, ada namanya huruf izlaq. Mbak, Bu Ustazah, saya baru jadi kalau tanya-tanya huruf saya belum tahu. Iya. iya, tapi ada Ini ada di sini huruf izlaq itu hurufnya fa, ro, mim, nun, lam, ba. Di sini ada Mbak. Coba lihat di chat. Ro, mim. Oke, nggak apa-apa. Biar dibantu aja sama teman-teman yang lain. Oke, Ini Mbak, ya. Tolong dibantu. izlaqnya tadi 9. Iya. Dari 93 ya. ya 93. Ya. 94. 94. Ya. Tasliyatu. Wa tasliyatu jahim. Apa yang ada di sini? Tasliyatu jahim. Ada mim. Mim, Lam. terus sebelum mim ada lagi. Lam. Lam, bener. Lam. Terus Lam dan kemudian yang selanjutnya itu ada nun, lam, ya. kemudian ada lam lagi, nun. Iya. Terus yang ayat 96. Ada fa, ba, ba lagi, kemudian mim, ro, ba, lam, mim. Lam, mim. Oke. Iya. Nah, jadi Mbak Rima, huruf kita ini kan lagi belajar sifat ya, Mbak Rima. Nggak apa-apa, nanti Mbak Rima lihat YouTube-nya ya. Lihat materi-materi yang ketinggalan di YouTube. Jadi hurufnya itu kan ada 6.
Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Nah, jadi tadi yang disebutkan Mbak Yen dan teman-teman itu yang masuk kepada huruf izlaq. Berarti kalau misalkan di setiap ayat ini ada dijumpai huruf izlaq, yang salah satu daripada yang huruf kita sebutkan tadi, fa, ro, mim, nun, lam, ba. Nah, berarti itulah dia yang disebutkan. Jadi mungkin Mbak Rima bertanya-tanya yang disebutin itu apa ya? Nah, gitu. Jadi kalau Oke, misalkan contoh Ustazah. nih Terima yang kasih. 94 ketemu kan lam, kan dia termasuk ke faromil lubin, ya kan? Jadi kita sebutin lam gitu. Terus mim. Nah, gitu dia. Oke, Oke, selamat terima kasih bergabung ya Ustazah. Mbak Rima. Oke, sama-sama. Nah, Mbak Ayu coba kita ke Iya. sifat yang ini tadi, yang sifat huruf yang hijaiyah tadi, hamzah Boleh tadi. Ustazah. Ini Ustazah. Iya. Oke, ini ada beberapa menit kita coba bahas setiap huruf. Biar minggu depan insya Allah kita masuk ke materi baru. Oke. Sebentar saya gedein. Nah, jadi hamzah dia nggak punya sifat tunggal, ya kan, Mbak? Sementara dari sifat yang berlawanan, dia punya syiddah, kemudian dia punya jahar, kemudian dia punya istifal, kemudian dia punya infitah, kemudian dia punya ismat. Isma. Nah, jadi karena hamzah dia nggak punya sifat hams, jadi nggak boleh ada angin ketika mengucapkannya. Jadi harus benar-benar mati, karena dia punya sifat syiddah tadi. Jadi tertahannya aliran suara. Ba gitu. Nah, mengucapkannya. Jadi nggak boleh ada suara angin. Kemudian kalau ba dari segi sifat tunggal, dia punya sifat Qalqalah. qalqalah. Iya. Kalau dari segi sifat berlawanan, dia punya syiddah. Kemudian dia punya sifat izlaq. Iya, dia punya sifat Iya. izlaq. Oh iya, farwa min Iya. lubin. Iya, oke benar. Kemudian kemudian dia punya sifat jahar, istifal, dan infitah. Nah, makanya ba ngucapinnya nggak perlu kayak bo. Nggak perlu. Ngucapinnya ba. Kenapa? Karena dia punya sifat infitah. A, ba, sama-sama punya sifat infitah. Jadi mengucapkannya nggak perlu tebal. Sebagaimana kita mengucapkan huruf isti'la. Nah, gitu dia. Oke? Selanjutnya sa. Sa dia punya sifat tunggal nggak? Nggak punya di sini. Nggak punya ya. Oke, Iya, dia nggak hanya punya sifat yang berlawanan, yaitu sifatnya rokhawah, jahar, istifal, infitah, ismat. Nah, sisa ini berarti dia huruf yang lemah. Kenapa? Karena dia semua punya sifat yang lemah. Nah, dia nggak punya sifat yang kuat. Nah, jadi sa mengucapkannya sangat mudah. Kemudian jim. Dari segi sifat tunggal, dia punya sifat qalqalah. Qalqalah. Qalqalah aja berarti. Nah, sementara sifat yang berlawanan, dia punya syiddah, jahar, istifal, infitah, dan ismat. Nah, gini. Jadi kelihatan kan dia satu huruf itu minimal dia punya sifatnya 5. Kayak sisa tadi. Dia punya sifat 5. Karena dia nggak punya sifat tunggal. Yang punya sifat tunggal, jadi sifatnya bertambah. Dari sifat yang berlawan aja dia punya 5. Tambah lagi sifat tunggal. Nah, jadi dia punya sifat 6. Itu yang jim. Nah, oke. Sampai sini. Mbak ada yang mau bertanya? Teh Yen bertanya Ustaz. Ya, silakan Maaf, Mbak Yen. yang sa itu bukannya punya sifat hamas ya? Apa saya salah catatan ya? Fahassahu syakhsun sakat. Iya benar. Oh ya, ini jahar ya di sini. Ini Oh, iya. masuknya Nah, di nih, Mbak Ayu nih. Sa itu. Mbak Ayu nih. Oh iya Ustazah. Hams, benar. Hamas. Dia bukan jahar. Perasaan sya bukan sa. Ini sa. Sa. Ada sya juga kalau nggak salah. Fahassahu syakhsun sakat. Jadi semua sin. Sa, Oh, iya kan? shin, sin. Ya.
Semua masuk sifat hams. Fa, ada keluar angin. Fa. Apa tadi? Hamas ya, Apa Hamas. apa aku salah catatan juga ya? Sebentar, sebentar. Enggak. Benar. Sa dia punya sifat hams, bukan jahar. Fahassahu syakhsun sakat. Iya ya, Sya ya. Sa. Sa. Sa, Betul. sin, shin, Satu, dua. ketiga-tiganya dia punya sifat hams. Oh iya, harusnya 10 bukan 9 ya. Makasih Yan. Teh Yan. Ya, Sami-sami. Siap, berarti ini Hamas ya. oke, ini Mbak Berarti Andika sudah izin. Berarti Oke. ini Diganti ke hams. iya. Sekarang ha. Ha, dia nggak punya sifat tunggal ya. Iya. Oke. Yang sifat berlawanannya. Hams. Iya, fahassahu masuk hams. Kemudian, oke, sebenarnya hams dengan jahar nih, yang lemahnya ini si hams, Mbak Ayu. Jahar tuh yang kuat. Nah, kalau dari segi hams dan jahar, Ya. kebalik. Betul Nah, sekali. yang hamsnya ini dia masuk lemah. Dia bukan kuat dia sifat hams. Oke, berarti dia punya semua ha ini dia juga semua sifatnya lemah. Hams, rokhawah, istifal, infitah, ismat. Oke. Yang kho juga hamsnya nanti diubah ke lemah. Iya, sudah. Nah, oke berarti dia yang punya sifat kuatnya itu cuman isti'la aja. Kho. Yang lain dia nggak kuat. Oke, terus ke bawah Mbak Ayu. Iya, sudah. Dal, qalqalah, syiddah, jahar, istifal, infitah, ismat. Oke, bagus. Zal nggak ada sifat tunggal ya? Sepertinya begitu, Ustazah. Iya. Yang nggak sifat ada. yang sifat berlawanannya juga nggak ada yang kuat. Ada ini jahar. Dia masuk. Iya, fahassahu syakhsun sakat. Iya benar. Jahar masuk ke sini. Kayak rokhawah, istifal, infitah, ismat. Nah, ro izlat. Oh ya ini inhiraf dan takrir. Ya betul. Izlak. Kemudian coba tawassut, jahar, istifal, infitah. Nah, ya benar. Jadi ro ini dia punya sifat, dia huruf yang punya sifat paling banyak. Ada 7 sifatnya ya. Oke, kemudian zai, sofir, rokhawah, jahar, pindah ke sini, istifal, infitah, ismat. Ya, benar. Terus, zai, sofir, hams. Ya, nanti pindah ke sini. Rokhawah, istifal, infitah, ismat. Benar. Ini shin, tafashi, hams. Ini juga semua lemah. Hams, rokhawah, istifal, infitah, ismat. Sod, sofir, hamsnya ke sini. Iya. Jadi dia punya isti'la, itbaq, hams, rokhawah, ismat. Ya. Istitalah, isti'la, itbaq, rokhawah, jahar, ismat. Ta, qalqalah, syiddah, isti'la, itbaq, jaharnya ke sini. Nah, dia cuman satu aja yang dia ini ya, ismat doang, yang lemahnya. Nah, jadi huruf ta ini dia huruf yang punya sifat terkuat. Karena dia hampir semuanya dia punya sifat kuat. Oke, yang zo, isti'la, itbaq, rokhawah, jahar, ismat. Iya, bagus. Ain dia semua lemah. Ada satu ini jahar. Masuk. Iya, ke kuat. Jahar. Itu Oke, isti'la, rokhawah, jahar, infitah, ismat. Oke, terus Mbak Ayu. Ghain, fa, qaf, hams, izlaq.
Rokhawah istifal infitah. Oke. Qalqalah, syiddah, isti'la, jahar. Masuk sini nanti ya. Jaharnya Mm-mm. fitah Iya, ismat. Ustazah. Oke, terus kaf, hams, syiddah, istifal, infitah, ismat. Ya, lam, inhiraf, idlaq, rokhawah, jahar, istifal, infitah. Ya. Mim, idlaq, tawassut, jahar, istifal, infitah. Oke, seperti biasa. Yang jahar-jaharnya semua pindah. Iya, Nun, Ustazah. tawassut, jahar, istifal, infitah. Oke, lin, waw. Ya, waw, ya, rokhawah, jahar, istifal, infitah, ismat. Oke, bagus. Ya, rokhawah, jahar, istifal, infitah, ismat. Oke, satu lagi, ha, hams, Ke sini. rokhawah, istifal, infitah, ismat. Oke, ha ini juga semuanya lemah. Karena hamsnya Iya, masuk sini nanti kan ya. Oke, iya. nanti Mbak Ayu yang Mm-mm. kurang-kurang tepat nanti Mbak Ayu perbaiki terus bagi ke Iya, teman-teman semuanya. iya, siap, Ustazah. Share ke teman-temannya. Jadi bantu kawan supaya mudah gitu. Mm-mm. Nah, yang Sama, alif tadi diganti hamzah ya Mbak Ayu, jangan alif, hamzah, kepala oh ain. iya, ada Nah, ainnya ini Ustazah. iya ini Bukan. hamzah, hamzah. Jangan alif gitu ya. Kalau alif gitu doang tuh alif maddiyah, maksudnya alif panjang. Oh, Nah, jadi ad- ada ada yang bisa kepala bantu ain, sih, ada Ibu. kepala ainnya di atas. Gimana Aku Mbak? aku nggak bisa nulis alifnya Ustazah A- dari ada ini loh HP. Mbak, ada huruf, maksudnya Gimana? di keyboardnya yang ada hamzahnya di atas. Gitu ya. Maaf Ada. Ustazah, bentar. Gini, sebentar, biar saya tulis di sini. Boleh Ustazah. Mungkin bisa copy paste akunya. Nih. Nah, udah. Mbak Ayu, mana Mbak Ayu nih? Laptopnya mati katanya. Ya udah. Nah, jadi gitu ya Mbak Yanyan. Nanti semuanya yang udah diberesin sama Mbak Ayu nanti dibagikan ke kawan-kawan, di-share nanti. Jadi Oke, enak udah saya temen. copy paste. Mm-mm. Jadi enak teman-temannya semua punya apa namanya tabelnya. Nah, jadi memudahkan. Insya Allah minggu depan. Jadi hari ini terakhir ya Mbak-Mbak kita bahas tentang sifatul huruf. Kalau Mbak-Mbak ada pertanyaan boleh ditanya. Kalau nggak ada insya Allah minggu depan kita ganti ke hukum nun sukun insya Allah Mbak Ayu. Mbak Ayu, Mbak Yanyan. Insya Allah, insya Allah. Teh Ayu kayaknya udah masuk lagi tuh. Iya, punten. Lupa ngecas. Nggak apa-apa Mbak Ayu. 1%. Langsung Masya mati. Allah. Iya Ustazah, gimana tadi Ustazah? Nanti Alif kalau ya? misalkan, udah. Tadi saya udah hilang ya Mbak Ayu, masih ada Iya, punten Ustazah udah hilang. lagi coba. Alif. Siap. Nah, oke, nanti kalau udah beres langsung di-share ke kawan-kawan ya Mbak Ayu. Iya Ustazah, siap. Ini Oke. bisa. Oke. Oke, Gini ya Ustazah. alhamdulillah. Gitu. Iya. Baik. Baik, saya kembalikan ke Mbak Ayu kalau nggak ada yang bertanya. Oh iya, baik. Karena sudah pukul 11 juga ya Ibu-Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Dan terima kasih juga untuk reviewnya, mohon direview lagi soalnya mungkin ada beberapa catatan yang salah, bisa diperbaiki. Kemudian, oh ya Ustazah untuk opini dan saran, insya Allah dikirim, aku kirim ke Tehian dulu, nanti Tehian yang kirim ke Ustazah. Boleh Mbak Ayu. Iya, baik. Ibu-ibu juga yang masih mau berkesempatan untuk memberikan saran bisa eh, melanjutkan memberikan saran melalui link, nanti di-share lagi. Insya Allah mungkin sekitar sore nanti aku kumpulin gitu. Iya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai ke penghujung kajian hari ini. Insya Allah dilanjutkan minggu depan. Berarti masuk materi baru ya Ustazah?
masuk materi baru insya Allah kalau nggak ada yang bertanya hari ini. Mbak sudah ini semuanya sifat huruf? Insya Allah Ustazah tinggal latihannya aja di rumah. Ya, insya Allah. Kalau latihannya, insya Allah nanti kita latihan-latihan yang yang materi lain, kita sambil latihan yang sifatnya juga. Cuman mungkin nggak terfokus kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan memang semua ini ya, yang sebutkan yang mana sifat syiddah, yang mana yang punya sifat hams gitu kan ya. Nah, mungkin nanti lebih kepada prakteknya. Nggak nggak lagi sebut-sebutkan lagi karena kan kita sudah beda materinya kan. Materinya tentang hukum nun sukun. Mungkin nanti saya akan lebih terfokus kepada nun sukun. Cuman kalau mbak-mbak ngajinya hurufnya ada yang kurang tepat, nah di situ nanti mungkin kita akan perbaiki gitu. Baik Ustazah. Ya. Insya Allah berarti minggu depan masuk ke bab baru jika tidak ada pertanyaan mengenai sifat huruf. Kurang lebih mohon maaf ibu-ibu sekalian, insya Allah bertemu di kajian mendatang. Terima kasih juga untuk Ustazah, jazakumul khairan. Ibu-ibu semuanya, saya akhiri dengan membaca istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mbak. Saya izin duluan. Warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam.